Orang yang sudah percaya bahwa Allah itu adalah Al-Haq, apapun yang dilihatnya di alam semesta ini adalah batila. Artinya apa? Tidak ada kalau tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lihat langit itu dijadikan oleh Allah. Dia melihat bumi dijadikan oleh Allah. Dia melihat manusia itu kan dijadikan oleh Allah, bukan ada sendirinya. Nah, apa kita untungnya kalau kita bisa demikian? Fa yazkurullah ta'ala fi kulli syai'. Dia akan Allah itu maha benar pada sifatnya. Maksudnya annalahu sifatil kamal wal jalal wal jamal. Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, kebesaran, keelokan. Kal qudrat, sifat Allah qudrat, wal iradat, wal ilmi ilmu, wal hayat hidup, was sam'i mendengar, wal basari melihat, wal kalam berkata-kata, wa ghairiha dan selainnya. Itu sifat Allah. Wa anna sifati ghairihi ta'ala la haqiqata biha. Sedangkan sifat selain Allah tidak ada benar padanya. Sifat-sifat selain Allah tidak ada benar, hanya majaz. Kalau ada orang selain Allah itu yang kuasa, itu kisahnya aja kuasa, sebujurnya ada kuasa. Yang kuasa sebenarnya itu adalah Allah. Kalau ada orang yang bersifat selain Allah itu bersifat berkehendak, itu kisahnya berkehendak, sebujurnya kan dia punya kehendak. Makanya banyak kehendak kita yang gagal, banyak kita kada kabul. Kenapa? Kita sebenarnya kada punya kehendak. Yang punya kehendak itu hanya Allah Al-Haq. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Namrud raja dahulu punya kekuatan yang luar biasa. Namrud berkehendak membunuh Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Justru Namrudnya terdahulu mati pada Nabi Ibrahim, menunjukkan Namrud kada punya kehendak. Jakanya kehendak Namrud itu ada, Ibrahim sudah hangus terbakar. Fir'aun, luar biasa kekuatan Fir'aun. Dia berkehendak membunuh Nabi Musa. Kenyataannya Fir'aun yang tenggelam di laut, Musa hidup, menunjukkan Fir'aun kada punya kehendak. Jakanya Fir'aun punya kehendak, Musa sudah lebih dulu mati daripada Fir'aun. Abu Jahal dengan segala kekuatannya dalam perang Badar ingin membunuh Rasulullah, berkehendak membunuh Rasulullah. Apa yang terjadi? Abu Jahal yang mati, menunjukkan bahwa ini Abu Jahal ada punya kehendak. Kehendak itu adalah sifat Allah. Kalau ada selain Allah yang berkehendak, itu hanya kisahnya berkehendak, padahal kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu artinya Al-Haq bis sifat. Allahul Haq bi af'alih. Allah itu maha benar pada perbuatannya. Artinya anna af'alahu la takhlu an hikmatin wa sirrin wa faidah. Bahwa yang diperbuat oleh Allah itu tidak sunyi daripada rahasia, daripada ilmu, daripada faidah. Tidak ada satu pun ciptaan Allah
yang tidak ada faidahnya. Bulu hidung ada faidahnya. Jangan dikira bulu hidung tidak ada faidahnya. Bulu mata ada faidahnya. Karena tidak ada satupun yang dicipta Allah tanpa faidah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Itu al-haq fi af'ali. Allah Ta'ala itu maha benar pada perbuatannya. Cuma karena kekurangan ilmu kita, kekurangan umur kita, kita kada sempat selesai meneliti apa-apa rahasia di balik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu al-haq fi af'ali. Allahul haq fi aqwali. Allah Ta'ala itu maha benar dalam firman-Nya. Anna aqwalahu sidqun wa akhbarahu waqi'ah, bahwa firman Allah itu benar, kabar-kabar dari Allah itu terjadi. Al-haq fi aqwali. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti terjadi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ghulibatir Rum bi adnal ard." Dikalahkan bangsa Romawi oleh bangsa Persia di negeri yang paling dekat dengan Jazirah Arab. Romawi kalah. Allah menyatakan wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi itu nantinya setelah kalah, dia akan mengalahkan kembali bangsa Persia. Ayat ini turun, orang kafir Quraisy, bahwa mungkin Romawi bisa mengalahkan Persia, karena kekuatan Persia luar biasa, orang-orang kafir. Tetapi 7 tahun kemudian terjadi, Romawi mengalahkan bangsa Persia. Nah, ini menunjukkan bahwa firman Allah itu hak terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Mekah, negeri kampung halaman, diusir, hijrah ke Madinah. Sekian tahun ada kembali ke Mekah, rindu yang luar biasa dengan tanah air, rindu Rasulullah dengan tanah air, dengan Baitullah. Allah berfirman, la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin. Wahai Muhammad, kau nanti akan masuk kota Mekah dalam keadaan aman tentram. Setahun setelah ayat itu turun, Rasulullah masuk kota Mekah dengan kaum muslimin, tidak ada satu kejadian apapun yang menimpa beliau, dalam keadaan aman dan tentram, menunjukkan bahwa kabar dari Allah itu waqi'ah, terjadi. Allahul haq fi aqwalih. Allahul haq fi ahkamih. Allah itu maha benar pada hukumnya. Anna hukmahu adlun la zulma fi. Hukum Allah itu adil, tidak ada kezaliman padanya. Wa anna hukmahu khairul ahkam, dan bahwa hukum Allah paling baik hukum. Wa a'laha, dan paling tinggi hukum. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum macam-macam, tapi yang paling tinggi itu adalah hukmullah, hukum Allah. Karena Allahul haq, Allah itu maha benar fi ahkami, pada hukum-hukumnya. Wallahul haqqu bi wa'dihi wa wa'idih. Allah maha benar pada janji dan ancamannya. Artinya annahu la yukhriful mi'ad, Allah tidak bakal menyalahi janjinya.
Allah menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Wa may yattaqillah, siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan bagi jalan keluar dari segala kesulitan. Allah berikan rezeki yang tidak terduga. Itu janji Allah kalau kita takwa kepada Allah. Adakah orang takwa hidupnya susah? Adakah orang takwa hidupnya melarat? Adakah orang takwa hidupnya bangkrut? Nang bangkrut ini karena dahulu kada takwa, kalau sekarang bangkrut. Selama takwa kepada Allah, Allah menjanjikan kada akan apa-apa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang menyalahi peraturanku, menyalahi undang-undangku, dia akan mengalami kehidupan yang sulit, kehidupan yang picik. Artinya hatinya tidak akan merasakan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup ini kalau dia bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu yang dimaksud dengan al-haq ini. Asmaul husna, al-haq, maha benar. Apa yang maha benar itu? Ya yang tadi, maha benar pada zatnya, maha benar pada sifatnya, maha benar pada perbuatannya, maha benar pada hukumnya, maha benar pada segala janji-janjinya. Al-mu'min bismillahil-haq, orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya dengan nama Allah al-haq. Nya sudah percaya, nya sudah beriman. Allah tuh punya nama al-haq, hak pada zatnya. Kayak apa sikap orang yang sudah percaya kepada nama Allah al-haq ini? Kayak apa kelakuan orang yang sudah percaya dengan nama Allah al-haq ini? Ayyara ghairahu batila la wujuda lahu bil haqiqah lianna wujudahu billah. Orang yang sudah percaya bahwa Allah itu adalah al-haq, dia melihat selain Allah itu batila, batil. Arti batil apa? Tidak ada sebenarnya, karena hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah percaya bahwa Allah itu adalah al-haq, apapun yang dilihatnya di alam semesta ini adalah batila. Artinya apa? Tidak ada kalau tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lihat langit, langit itu dijadikan oleh Allah. Dia melihat bumi, dijadikan oleh Allah. Dia melihat manusia, itu kan dijadikan oleh Allah, bukan ada sendirinya. Nah, apa kita untungnya kalau kita bisa demikian? Kita melihat langit, kita ingat itu adalah diadakan oleh Allah. Kita melihat bumi, kita ingat itu diadakan oleh Allah. Apa untungnya kalau kita demikian? Wa yazkurullah ta'ala fi kulli syai'. Dia akan ingat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Dia akan ingat Allah melihat apapun, karena dia yakini bahwa sesuatu itu tidak akan ada kalau tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertama, orang yang beriman dengan al-haq itu dia melihat apapun ingat kepada Allah, ingat kepada penciptanya. Wa yara ghairahu ta'ala la yuridu illa bi iradatillah ta'ala wa la yaqdiru illa bi qudratillah wa la ya'lamu illa bi ilmillah. Orang yang beriman kepada nama Allah al-haq ini, dia tidak melihat, dia melihat selain daripada Allah, dia melihat selain daripada Allah, tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah.
tidak bisa berkuasa kecuali dengan kuasanya Allah, tidak bisa mengetahui kecuali dengan pengetahuan Allah, karena hanya Allah yang hak bersifat itu. Nah, apa untungnya kalau kita ingat demikian? Manusia kada berkehendak kecuali kehendak Allah. Manusia kada bisa kuasa kalau kada kuasa Allah. Nah, untungnya kalau kita itu, kita akan luzumul iftiqar, kita akan selalu merasa berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita selalu merasa perlu kepada Allah. Kenapa? Karena kita kada punya kehendak kecuali kehendak Allah, kada punya kuasa kecuali kuasa Allah. Lalu hati kita kada pernah lepas dari minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yara ghayrahu ta'ala la fi'la lahum balil fa'ilullahul haq subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang beriman kepada al-haq ini, dia tidak melihat selain Allah bisa berbuat apapun selain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena al-haq fi af'ali. Selain Allah tidak akan bisa berbuat apapun kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mampu demikian dalam kehidupan kita, meyakini bahwa tidak ada yang mampu berbuat selain daripada Allah, apa faedah yang kita dapatkan? Pertama, ikhlas dalam beramal. Kita kada akan bisa ikhlas kalau menganggap si fulan tuh masih bisa membahayakan aku. Kita kada akan bisa ikhlas beramal kalau si fulan tuh bisa meninggikan pangkatku. Kita kada bisa ikhlas beramal kalau fulan itu bisa membahagiakan aku. Pasti kita beramal karena fulan-fulan itu. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwa yang bisa berbuat itu hanya Allah, nah di situ kita bisa ikhlas dalam beramal. Kita di hadapan sapi sembahyang, kita di hadapan sapi, kambing sembahyang, ikhlas kita. Kenapa? Karena sapi ini kan bisa menilai aku, sapi kan bisa memuji aku, sapi kan bisa mencela aku. Jadi sembahyang di hadapan sapi itu bujur-bujur karena Allah. Tapi kalau sembahyang di hadapan fulan bin fulan, lain sembahyang kita. Kenapa? Fulan itu bisa memuji, fulan itu bisa menguntungkan, fulan itu bisa membahayakan. Nah, ini orang yang tidak beriman dengan al-haq. Kalau kita beriman nama Allah al-haq, tidak ada yang bisa berbuat sebenarnya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi manfaat, memberi mudarat itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya, buah daripada keimanan kita dengan nama Allah al-haq itu tiga. Satu, selalu ingat kepada Allah. Kenapa selalu ingat? Karena apapun yang ada ini adalah kan bisa lepas daripada Allah. Yang kedua, kita selalu berhajat kepada Allah karena Dia yang berkehendak, Dia yang kuasa. Yang ketiga, kita ikhlas beramal karena tidak ada yang bisa memberi manfaat mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala.